Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang sumber hukum Islam. Karena Al-Fakir ini berasal dari LBM PCNU Kota Bekasi, yaitu Lembaga Bahsul Masail NU Kota Bekasi. Jadi Al-Fakir ingin menyampaikan tentang sumber dalam hukum Islam dan dalil-dalil dalam hukum Islam. Jemaah sekalian, ya kita pahami bahwasanya Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk segenap umat manusia, untuk keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Itulah Islam, untuk segenap manusia, untuk keselamatan mereka di dunia hingga di akhirat. Kemudian Islam sebagai agama tentu mempunyai ajaran, mempunyai perintah, larangan, karena Islam adalah syariat, tuntunan bagaimana kita melangkah di jalan yang benar, bagaimana kita beramal, berbuat sesuai kehendak Allah, sesuai yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita harus mengetahui hukum-hukum dalam Islam. Secara garis besar hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi mungkin sama kita sudah mengetahui. Hukum taklifi nanti ada 5 secara global. Yang pertama wajib, kemudian sunnah atau mandub, yang ketiga mubah, kemudian yang keempat makruh, dan yang terakhir ada haram. Masing-masing dari 5 ini definisinya insya Allah sudah pada paham. Wajib harus kita kerjakan. Jika kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Mandub atau sunnah, jika kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala. Jika kita tinggalkan, kita tidak mendapat dosa. Yang tengah-tengah yaitu mubah, boleh, pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, atau boleh ditinggalkan. Yang keempat makruh, lebih baik kita tinggalkan. Apabila kita lakukan, ya kita tidak berdosa. Hukum makruh seperti apa? Hukum makruh itu seperti merokok, seperti makan makanan yang berbau ketika hendak menuju masjid, dan lain sebagainya, itu makruh. Yang terakhir yaitu haram, artinya harus kita tinggalkan. Kita kerjakan, pasti akan mendapatkan dosa. Ini hukum taklifi, hanya ada 5. Hanya ada 5, dan kita sudah paham artinya itu semua. Salat wajib, zakat wajib, puasa wajib. Yang sunnah seperti salat rawatib. Nah, salat rawatib, salat mengikuti salat wajib, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tarawih, salat witir, itu semuanya sunnah. Kemudian nanti ada yang mubah. Mubah itu hukumnya boleh, boleh dilakukan, boleh tidak. Kita mau memakai jas, pakai sarung, memakai kacamata, pakai mobil, jalan kaki, itu semuanya mubah. Tidak ada hukumnya, maksudnya tidak ada kewajiban atau keharaman di dalamnya. Mubah, boleh, tidak berkaitan dengan pahala. Kemudian yang keempat makruh, tadi sudah. Haram, pasti kita sudah tahu apa saja sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi hukum yang satunya lagi, yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang berkaitan dengan perbuatannya, apakah itu sah ataukah tidak, sesuai rukunnya, syaratnya, apakah tidak. Nah, ini azimah atau rukhsah. Sholat zuhur harus kita kerjakan 4 rakaat. Boleh nggak dilakukan 2 rakaat? Oh, ternyata di satu keadaan boleh. Rukhsah namanya, yaitu ketika safar, perjalanan. Sholat zuhur asar yang asalnya 4 menjadi 2, itu namanya rukhsah. Itu namanya hukum wad'i. Syarat rukun juga kita harus mengetahui syarat dan rukun. Misalkan sholat, apa syarat dalam sholat? Menghadap kiblat, menutup aurat, dalam keadaan suci, itu syarat. Kemudian rukun, misalkan di dalam sholat, rukun dalam sholat membaca Al-Fatihah. Kemudian ada ruku, ada sujud, membaca sholawat, membaca tahiyat, salam, dan lain sebagainya. Itu rukun. Syarat dan rukun harus dipenuhi. Jika salah satu ditinggalkan, maka batal dalam ibadah tersebut. Oke, lanjut. Kemudian sumber hukum Islam. Nah, kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, harus mengetahui sumber-sumbernya. Hukum-hukum tadi itu sumbernya dari mana? Kita harus mengetahui. Para ulama sepakat ada 4 sumber hukum Islam
yang disepakati oleh para ulama sebagai rujukan atau referensi. Apa saja yang 4? Yang pertama yaitu Al-Quran, yang pertama dan paling utama. Kemudian yang kedua As-Sunnah, atau kita sebut dengan hadis. Kemudian yang ketiga yaitu ijma, dan yang keempat qiyas. Selebih dari itu, itu nanti menjadi dalil-dalil dalam hukum Islam, seperti istihsan, istishab, marasil mursalah, al-adah atau al-uruf, dan lain sebagainya. Itu nanti sangat banyak runtutannya. Kita membahas yang 4 dulu. Yang dalil ini muttafaq, yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, kitab suci kita, kitab suci umat Islam, Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Allah turunkan Al-Quran yaitu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan yang ada di dalam petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Itu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Ya Al-Quran ya ini Al-Quran, mushaf. Apa definisinya? Al-Quran adalah kalamullahi, firman Allah. Nah, ini harus kita pahami, Al-Quran ini firman Allah. Maka ketika ini firman Allah, kita membacanya harus penuh dengan adab, harus dalam keadaan suci. Membacanya pun harus dengan ilmu tajwid, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, dan lain sebagainya. Ada aturannya. Ini firman Allah, harus kita muliakan Al-Quran. Firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahyu Allah yang lainnya yang diturunkan melalui malaikat Jibril namun bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan Al-Quran. Seperti Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud. Al-Quran khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mabdu, atau yang diawali di suratil Fatihah ila suratin Nas, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, kita paham, ya ini Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Muta'abbad bitilawatihi, yang bernilai ibadah apabila kita baca. Al-Quran yang kita baca akan mendapatkan pahala di setiap bacaan kita, bahkan di setiap hurufnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, lam aqul alif lam mim harfan wahidan, aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf, bal alif harfan, lam harfan, wal mim harfan, 3 huruf. Jadi setiap huruf nanti akan diberikan kebaikan. Satu huruf dalam Al-Quran, satu kebaikan. Terutama di dalam bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Maka mumpung masih di bulan Ramadan, kita perbanyak lagi membaca Al-Quran, agar kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan semakin banyak, baik untuk hidup di dunia ini atau nanti di akhirat. Karena nanti kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang kepadamu di hari kiamat memberikan syafaatnya. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang Al-Quran yang kita pelajari, insya Allah nanti akan memberikan syafaat kita di hari akhir nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah Al-Quran. Apakah mudah menggali hukum langsung dari Al-Quran? Ternyata tidak mudah. Harus diperlukan berbagai macam disiplin ilmu. Tidak hanya membaca terjemahannya saja, atau tidak hanya bisa bahasa Arab kemudian faham, oh artinya seperti ini maka hukumnya ini. Enggak seperti itu. Harus diperlukan banyak macam disiplin ilmu, seperti bahasa Arab tentu, karena Al-Quran berbahasa Arab. Yang kedua nanti ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tafsir, ulumul Quran. Karena tidak mudah menggali hukum, mencari hukum langsung dari Al-Qurannya. Misalkan Allah berfirman, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Gimana sholat? Bagaimana caranya?
berapa rakaat, sholat apa namanya. Al-Quran tidak menjelaskan nama-namanya, tidak menjelaskan waktunya, tidak menjelaskan kaifiyah tata caranya. Rukuknya bagaimana, sujudnya, i'tidal, tahiyat, enggak dijelaskan. Bagaimana caranya? Nanti ada hadis, kita bahas nanti. Al-Quran harus kenapa? Karena Al-Quran itu lafadznya itu unik. Ada yang namanya lafdzun khas, lafadznya khusus. Ada yang umum, ada istilah namanya takhsis, mujmal, mubayyan, ada mutlak. Kemudian ada lagi yang namanya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu seperti apa? Hukum yang pertama mengatakan A, kemudian datang firman Allah mengatakan hukum tersebut B, maka hukum yang A terhapus oleh hukum yang kedua. Bagaimana tahu caranya ayat ini telah dinansah, telah dimansuh? Ya kita harus memahami Al-Qur'annya. Kemudian ada yang namanya asbabun nuzul. Mengapa ayat ini diturunkan? Ketika diturunkan kepada satu sahabat, apakah artinya sahabat yang lain kena? Apakah kita juga kena? Oh, ini Al-Quran kan zamannya Nabi, kita bukan zamannya Nabi. Apakah kita harus berpegang Al-Quran? Enggak, ternyata Al-Quran ini likulli zaman wal makan, untuk setiap zaman dan setiap tempat. Terus bagaimana memahaminya? Nanti di akhir Al-Quran. Kemudian yang kedua, sumber utama referensi hukum Islam yang harus kita ketahui yaitu al-hadis atau as-sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin kanat khalqiyah khuluqiyah. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat khalqiyah am khuluqiyah, sifat basyariahnya atau akhlaknya. Itu namanya sunnah. Hadis. Apakah semua hadis bisa dijadikan rujukan Islam? Tidak. Karena nanti ada hadis yang berkaitan dengan hukum, ada hadis yang tidak berkaitan dengan hukum atau cerita. Sama seperti Al-Quran. Tidak semua ayat Al-Quran itu mengandung hukum. Ada yang mengandung hukum amaliyah, ada yang berkaitan dengan cerita mau'izah hasanah, cerita tentangnya Nabi Musa, Nabi Isa, tentang Fir'aun dan lain sebagainya. Itu tidak berkaitan dengan hukum. Yang berkaitan hukum kurang lebih sejumlah 500 ayat. Hadis juga sama, tidak semuanya itu berhubungan dengan hukum. Ada satu kitab yang berkaitan dengan yang ulama kumpulkan, ini berkaitan dengan hukum semua. Misalkan seperti Arba'an Nawawi, 40 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kemudian hadis Bulughul Maram yang dikarangan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab namanya Bulughul Maram. Nah, ini kitab yang berisi tentang hadis-hadis kumpulan hukum-hukum Islam, sumber hukum Islam. Ini sumbernya dari sini. Nah, ngambilnya bagaimana? Ini perlu disiplin ilmu. Tadi sudah dijelaskan adanya namanya am, khas, taksis, mantuk, mujmal, mubayyan. Nah, itu nanti dipelajari lebih lanjut nanti kapan-kapan insyaallah. Itulah hadis. Apakah semua hadis itu harus kita sunnah itu harus kita lakukan? Ternyata juga tidak. Tidak semua perbuatan Nabi boleh kita tiru. Ada perbuatan Nabi yang tidak bisa kita tiru. Misalkan Nabi menikah lebih dari 4 wanita dalam satu waktu, kita nggak boleh, karena Allah berfirman tidak boleh seseorang menikah lebih dari 4. Nikahilah wanita 2 atau 3 atau 4. Kalau Nabi Muhammad beda, lebih dari 4. Nah, ini ada yang namanya khususiyah, al-ikhtisos. Jadi tidak semua perbuatan Nabi harus kita ikuti, bahkan nggak boleh kita ikuti. Itu sunnah, ya, itu sunnah. Kemudian sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Apa itu ijma? Ijma yaitu kesepakatan ulama, kesepakatan para ulama yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Itu sepakat, ijma. Seperti ijma yang pertama kali dilakukan oleh kalangan muhajirin ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Mereka berkumpul bermusyawarah
musyawarah kemudian sepakat mengangkat sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Sepakat para sahabat bahwasanya penerus Nabi untuk menjadi khalifah atau khulafatur rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar. Maka ini ijma, kesepakatan diterima oleh para sahabat yang lainnya. Maka kita harus mengakui bahwasanya sahabat Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Itu ijma. Banyak tentang ijma. Nanti ijma ada ijma sukuti, ada ijma qauli. Ijma sukuti, ijma yang diam tapi tidak protes. Ijma qauli, dia menyatakan setuju. Saya setuju sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Ini qauli. Kalau yang ijma sukuti, dia diam tapi tidak protes. Itu ijma juga, sepakat artinya. Kemudian yang terakhir yaitu qiyas. Nah, qiyas itu sebagai dalil akli ya. Ijma dan qiyas adalah dalil akli. Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil nakli. Dalil aklinya dua yaitu ijma dan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu mencocokkan, menyamakan antara hukum yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah dicocokkan dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini hukumnya gimana? Boleh. Bahkan ini firman perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah iktibar, pelajaran. Misalkan qiyas, contoh qiyas di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang anak untuk mengucapkan wala taqul lahuma uffil lahuma wala tanharhuma ila akhiril ayat. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tua, mengucapkan kepada orang tua. Nah, Al-Quran hanya berbicara jangan mengatakan atau Kemudian apakah kita boleh memukul orang tua atau mengadili orang tua, menuntut ke dalam ke pengadilan? Apakah boleh? Ya, memukul, menendang atau lainnya, apakah boleh? Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran hanya berbicara jangan berbicara atau kepada kedua orang tua. Nah, ini dikiaskan. Ternyata ulama menyimpulkan enggak boleh memukul, menendang, terus bahkan menuntut di pengadilan, itu tidak boleh. Karena apa? Karena mengatakan itu dasarnya apa? Ada ilatnya, yaitu menyakiti. Sama memukul, menendang itu menyakiti, maka juga dilarang. Itu qiyas. Di Al-Quran tidak ada, kemudian dikiaskan. Sama seperti zakat. Zakat di zaman Nabi itu hanya ada kurma, zabib, anggur, bur atau gandum. Di Indonesia nggak ada. Indonesia yang mayoritas makannya nasi, beras. Terus kita kalau mau zakat fitrah bagaimana? Zaman Nabi itu zakatnya pakai gandum, pakai kurma, pakai anggur. Apakah kita harus mengikuti? Kalau mengikuti kita susah. Harus beli kurma dulu, atau beli zabib, beli anggur, atau beli gandum baru kita kasihkan. Ternyata para ulama menjelaskan enggak. Kita boleh mengeluarkan zakat fitrah dari beras. Bagaimana pengambilan hukum? Kok mengatakan boleh? Dari qiyas. Dalilnya qiyas. Sumber hukumnya qiyas. Dicocokkan kemana? Ke gandum, ke kurma. Dari mana sisi kemiripannya? Kurma dan gandum adalah makanan pokok. Beras di Indonesia adalah makanan pokok. Maka sama-sama makanan pokok, sama-sama bisa untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, seperti itu. Kalau di zaman Nabi saja, ya kita kerepotan. Hanya mengatakan hanya zakat dengan kurma dan lain sebagainya. Sedangkan orang Indonesia makan kurma 5 butir aja udah nggak nikmat lagi, ya nggak nikmat lagi. Beras beda lagi. Beras adalah makanan pokok, maka kita zakatnya dengan beras. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah 4 dasar atau 4 rujukan kita dalam memahami hukum Islam. Dalam tradisi NU, ini saya sebutkan NU karena saya dari NU, ada yang namanya bahsul masail. Bahsul masail ini mencari permasalahan-permasalahan yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada zaman Nabi, zaman sahabat, tetapi sekarang ada. Ini gimana caranya? Ternyata para peserta atau para ulama yang
mencari jawaban itu tidak langsung kembali ke Al-Quran, ke As-Sunnah. Tidak langsung. Mereka kemana larinya? Kemana mencari permasalahan tersebut? Jawabannya ditemukan di mana? Mereka cari di kitab-kitab para ulama, di kitab fikih jika berhubungan dengan fikih, di kitab akidah jika berhubungan dengan akidah, di kitab akhlak jika berhubungan dengan akhlak, dan seterusnya. Jadi tidak langsung kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita mungkin pernah mendengar ada slogan yang berbunyi, marilah kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak harus mengikuti ulama, tidak harus mengikuti kiai, karena kiai, ulama, bahkan para imam itu bisa salah. Nah, ini kata golongan sebelah. Kita jangan sampai terkecoh dengan ucapan tersebut, karena itu bisa berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena kita akan digiring kepada pemahaman yang mereka fahami, kepada hadis yang mereka hafal saja. Mereka kan hafalnya sedikit, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, hanya itu. Sedangkan Aswaja, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, kitabnya sangat banyak, referensinya sangat banyak. Jadi tidak mudah menyalahkan, tidak mudah membid'ahkan. Jadi ketika kita mendapatkan slogan marilah kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, tidak salah, ya tidak salah banget, tidak salah banget. Artinya ada benernya. Tetapi kita juga harus katakan, aku mengikuti ulama, juga ulama tersebut mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin para imam mujtahid, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu menggali hukum, memberikan hukum itu keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu gak mungkin. Karena mereka itu menggali hukum dan Sunnah dengan segala kemampuannya, ilmu tafsirnya, usul fikihnya, ilmu fikihnya, mantiknya, balaghah, badi, bayan dan lain sebagainya, mereka kuasai semua. Akhirnya mereka mampu menyimpulkan dalam sholat ada rukun, dalam sholat ada syarat, dalam zakat juga ada nisab, ada haul, dalam haji Al-Quran hanya memerintahkan hanya haji saja, tidak menjelaskan rukun-rukun hajinya, syarat-syaratnya. Kemudian ulama membuat dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, dengan berdasarkan mereka sambung sampai ke sahabat, sampai ke Nabi, menyimpulkan dalam haji nanti ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan rukun-rukun sa'i, rukun-rukun tawaf dan lain sebagainya. Di Al-Quran nggak ada. Jadi ketika kita hanya kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, kita pasti akan kebingungan. Nggak ada di Al-Quran bagaimana kita ruku yang benar, ruku yang sujud yang benar, bacaan-bacaan tahiyat, bacaan Al-Fatihah, sholawat dan lain sebagainya. Di Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci. Disuruh untuk mencari dalam hadis, kita pasti akan kerepotan, karena nanti dalam hadis sendiri banyak macamnya. Ada yang namanya hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu dan lain sebagainya. Macam-macam dari 4 tadi itu bercabang-cabang. Sahih li dzati, sahih li ghairihi, hasan li dzati, hasan li ghairihi, dhaif. Apakah hadis dhaif boleh diamalkan, apakah tidak? Perdebatan sangat panjang. Simpelnya bagaimana? Mudahnya bagaimana? Mudahnya kita bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, bertanyalah kepada kiai yang mereka faham isi Al-Quran, faham isi hadis, faham maksud Al-Quran, faham maksud hadis. Jangan sampai kita terkecoh dengan itu semua. Di Solo udah ada yang namanya Majelis Tafsir Al-Quran, MTA. Itu mentafsirkan Al-Quran ya hanya dari terjemahannya saja. Hanya dari terjemahan kemudian menyimpulkan. Terjemahan simpulkan, terjemahan simpulkan. Tidak baca tafsir. Mending kalau masih baca tafsir, masih ada rujukannya, referensinya. Tetapi ini enggak, baca terjemah kemudian menyimpulkan hukumnya seperti ini. Mengatakan anjing hukumnya halal, di Al-Quran enggak ada, di Al-Quran hanya adalah babi, maka anjing hukumnya halal, seperti itu dan seterusnya. Kemudian di Madura juga pernah ada
seorang kiai pengasuh pondok pesantren yang mengatakan bahwasanya sabu-sabu, ekstasi, ganja, pil, koplo dan lain sebagainya itu halal. Mengapa halal? Karena di Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Di Al-Quran dan Sunnah itu hanya ada khomer, dan khomer itu terbuat dari anggur, remasan anggur, remasan kurma. Ganja nggak ada, daun-daunan yang memabukkan itu nggak ada, maka hukumnya halal. Maka mereka mengedarkan narkoba dan sebagainya. Karena apa? Karena mengatakan bahwasanya ini hukumnya halal. Nggak ada di Al-Quran, di As-Sunnah. Di As-Sunnah ditambahkan lagi, nanti ada perasan gandum dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus hati-hati dengan ucapan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengikuti ulama. Jadi kita lengkapi slogan tersebut, kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para ulama, sesuai pemahaman para kiai, sehingga kita tidak tersesat di jalan yang sesat. Kita akan berada di jalan yang benar, di dalam jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kita semua termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan selamat di dunia dan selamat di akhirat, bisa berkumpul dengan para sahabat Nabi, berkumpul dengan Nabi nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.